Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi dengan Padepokan Katulistiwa. Kali ini kami sedang berada di salah satu goa yang ditengarai berusia 17 juta tahun. Nah, kita sudah tidak sanggup menalar di zaman itu siapa yang hidup, nggak tahu. Tapi yang jelas goa ini sudah terlalu tua. Nggak ada yang bisa kita sampaikan tentang ketuaannya kecuali guanya terangkat dari dalam laut, terjadi pembentukan batu kars, gamping dan lain-lain. Di dalam sini banyak sumber mata air, ada lawa, stalaktit, stalagmit. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah masuk gua mungkin tahu. Ini kami sedang di Gua Sipahang. Ada di sebelah mana tuh? Lor. Sebelah utara ada apa tadi? Gua apa? Cimenteng. Nah, di selatannya ada Simasigi. Penaman-penamannya nggak tahu siapa yang memberi nama. Kita tidak menfokuskan diri, nggak mengkonsentrasikan diri di situ, tapi ke yang lain. Nah, salah satu ritual tua yang sudah lama ditinggalkan oleh anak-anak Nusantara yang lebih rajin masuk ke mall, lebih senang nongkrong di kafe-kafe. Tapi bukan berarti mereka salah, enggak. Saya atau kami hanya ingin mengajak, memberitahu ada satu ritus yang justru teramat bagus untuk kita sebagai manusia ya, untuk kita pelajari. Setelah ini nanti kami akan melakukan satu kegiatan kecil yang dampaknya besar. Nah, sementara sambil nunggu
itu ngatur nafas dulu. Kita mau sedikit menyampaikan semacam saran ya, untuk kawan-kawan yang ada di luar sana yang menjadi penonton setia Republik YouTube. Kenapa di bumi itu ada goa? Kemudian apa urusannya goa dengan manusia? Kemudian kenapa manusia-manusia di Nusantara itu senangnya masuk goa di zaman itu ya? Sekarang orang-orang masuk goa tuh vandal. Jadi kita lihat di mana-mana ada tulisan-tulisan Daud, Love, Dewi, aduh ampun dah, coret-coret, terus tadi ada segala BH digantung, ya Allah, segitiga biru, belum sampah di mana-mana. Jadi ya lurnya ini saya menghimbau, kami mengajak kawan-kawan sekalian, tolonglah kalau masuk gua, kalau masuk ke tempat-tempat yang agak yang auranya tuh dijaga alam ya, tolong jangan dirusak, jangan diganggu. Justru kita tuh harusnya berterima kasih sama alam, dia masih mau merawat gua ini sehingga tetap lestari. Bayangkan 17 juta tahun itu bukan waktu yang sebentar. Usia kita aja belum tentu sampai 63 tahun. Ini 17 juta tahun. Artinya bukan hanya saya dan kami yang kesini, sudah ada orang terlebih dahulu yang pernah kemari dan melakukan hal-hal yang kira-kira sama aja. Karena nanti di sini mereka ngapain? Ya samadhi ya. Orang bilang samadhi, sarwa, menekung, ya meditasi, ya zikir, ya tahanuts, ya. Nah itu tuh nanti sambungannya tuh ke situ tuh. Kenapa manusia itu punya hubungan emosional sama goa atau gua terserah dah, karena ada sambungannya. Dan kenapa Nabi Muhammad misalnya dalam Islam itu memilih goa sebagai tempat menyepi dari keramaian dan sumpahnya Mekah di zaman itu. Dan kenapa para leluhur kita, hamba-hamba kita dulu tuh senangnya bertapa di goa. Yang udah terkenal ya, ada Gajah Mada di akhir masa jabatannya, setelah dia pensiun dia bertapa di goa yang sekarang dinamai Madakaripura. Itu tempat dia menyambung rasa sama alam, sama dirinya sendiri, kemudian sampai dia moksa. Nah, kita nggak akan bahas moksanya, kita hanya akan membahas pentingnya apa sih goa dalam hidup kita gitu. Ya. Nah, salah satu misi dari lahirnya konten terbaru ini adalah saya terutama mengamati perkembangan bangsa kita terkini ya, Kiwari. Di mana-mana orang katanya beragama tapi mulutnya jahat, pikirannya kotor, bahkan sesama saudara-saudara muslimnya saja misalnya itu sama-sama saling mendengki. Katanya yang 212 lah, yang inilah, yang itu, nggak tahu, sudah nggak terlalu banyak hal yang sudah nggak masuk akal, nyaris mendekati gila. Katanya beragama itu membawa kita pada kedamaian, atau Islam mengajarkan kita menjadi rahmat lil alamin, nyatanya menjadi masalah bagi banyak orang, terutama masalah bagi dirinya sendiri. Jadi belajar agamanya untuk membuat dirinya tambah runyam, itu yang melahirkan konten ini. Kenapa kemudian edisi goa ini jadi penting kami munculkan ke hadapan kawan-kawan? Misinya cuma sederhana, ayo kita kembali lagi ke dalam diri kita sendiri, tidak usah pusing sama yang di luar sana. Kebanyakan melototin medsos juga nggak akan membuat Anda tambah pintar. Kebanyakan komen, like, share, subscribe itu ya di YouTube lah, di mana lah, itu juga tidak akan berdampak apa-apa pada hidupmu. Justru yang akan berdampak pada hidupmu itu nanti adalah ya ketika kamu mau mencari sesuatu untuk dirimu sendiri, begitu kan? Ya, kalau kamu udah sesuatu ya perjuangkan, bukan sekadar like, komen, subscribe, share. Itu nggak akan berdampak apa-apa bro pada perkembangan dirimu. Saya berani bertaruh untuk itu, karena kau hanya menggunakan barang yang bernama gawai itu atau ponsel untuk mengomentari segala hal, padahal isi pikiranmu kosong, padahal ketajaman alarm dan analisamu payah. Nah kita nggak mau kayak gitu. Nah, sebagai anak-anak Nusantara kita menghindari yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau bisa kita malah membuat sumbangsi, memberi sumbangsi pada masyarakat sekitar kita, alam raya yang sudah digelar oleh Paduka Tuhan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita rawat, untuk kita jadikan tempat kita hidup. Nah di goa ini salah satu cara untuk mengenali laku-laku itu. Laku-laku apa sih? Nah, kenapa goa itu menjadi penting? Karena
di dalam gua itu ada energi besar yang tidak ada di atas sana. Padahal udaranya sedikit. Ya, kita kan bicara udara bukan bicara energi. Udara itu untuk paru-paru, energi itu untuk seluruh diri lagi, bukan cuma untuk seluruh tubuh. Diri kita itu butuh energi. Energi apa? Energi murni. Nah, membayangkannya begini, bro, kalau kalian main ke pasar, malam, siang, terserah deh, itu sadar atau tidak, saat itu juga kecerdasanmu melorot tanpa sadar. Tapi coba duduk bersama sekelompok orang-orang pintar, nggak usah mikir, nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba kamu ikut pintar. Nah, itu membayangkan energi itu. Jadi kalau ada di suatu tempat di mana energi buruk terlalu banyak, ya, itu mau tidak mau kamu terpapar. Mau kamu tolak kayak gimana pun kamu sendirian, berat melawannya. Kecuali energimu lebih besar dari yang ada di situ, ya, kamu bisa nahan atau malah mengembalikannya. Tapi kalau kamu mau memperbesar energimu di tempat kayak gitu, itu namanya cari penyakit, cari mati. Tapi kalau kamu mau memperbesar energimu, harusnya datanglah ke sini, ke gua. Airnya masih murni, ini sungai bawah tanah, di bawah kami ini ada sungai, di belakang saya ini ada sungai mengalir dari bawah tanah. Dia punya misterinya sendiri yang nanti mengalir sampai ke laut, ya. Kemudian diminum oleh orang-orang di bawah, di kota, di pedesaan, di kaki bukit ini, di kaki gunung ini. Airnya murni, udaranya murni, energinya murni, tempatnya kemungkinan besar juga murni. Karena kecil kemungkinan orang-orang mau bertahan berhari-hari di sini, kecuali orang-orang muskil. Kalau orang-orang muskil mau bertahan di sini sehari, 2, 40 hari. Nah, itu yang tadi saya maksud, leluhur kita di Nusantara itu bisa sampai punya kekuatan supranatural, adiluhung. Itu karena dia mau menempa dirinya. Orang-orang yang tidak pernah mau menempa dirinya tuh ya tidak akan pernah jadi apa-apa. Ditempa orang enggak, menempa diri enggak. Tapi maunya jadi sesuatu. Mau jadi apa kalau kamu aja nggak mau menempa diri? Keris aja bisa sampai kayak gitu, karena itu ditempa 1000 kali, 1000 derajat. Apalagi pedang, terserah apapun itu, ya. Itu baru logam. Nah, manusia ini bukan logam. Manusia ini punya mineral di dalamnya dan punya unsur lain yang jauh lebih kompleks dibanding logam itu. Tapi sayangnya si manusia ini nggak pernah mau mengerti dirinya sendiri. Lebih senang mengerti kehidupan orang lain, kerok sama urusan batul. Nah, itu tuh penyakit tuh, Lur. Kalau mau pada genah, ya, ayo kita benahi diri kita mulai dari dalam. Kita ke pom bensin dulu kan, mulai dari nol, Pak, gitu maksudnya. Kalau nggak mulai dari nol susah apa, Pak? Merasa sudah tahu ya nanti merasa tahu orang lain, lu goblok, diam aja, paling gitu kan, gitu ya. Tapi kalau kita merasa tidak pernah tahu apa-apa, polos saja gitu. Nah, energi polos itu energi murni yang tidak punya batas, itu di sini adanya di gua ini. Makanya bagi yang nanti sudah melakoni pelan-pelan, ya, 1-2 hari, 3 hari sampai hari ke-40, itu nanti bisa membuktikan yang saya maksud. Sekarang ini anggaplah Anda baru mendengar, sifatnya masih pengetahuan, belum menjadi ilmu. Tapi kalau Anda mau membuktikan omongan saya, silahkan datang ke gua manapun, selama guanya murni, guanya alami, bukan gua buatan, ya, bukan gua si buta dari gua hantu, bukan apalagi gua Pelita Desa, bukan. Ini gua beneran. Jadi cari aja gua di sekitaran tempat tinggalmu di mana. Nah, terus kemudian masuklah ke situ dengan panduan orang-orang tertentu yang mengerti, belajarlah di situ. Izin nanya, Bang. Kalau misalkan kan bicara soal yang moksa gitu, kan misalkan kita dalam keadaan di gua itu kan terkurung sama energi. Kalau misalkan energi gua lebih besar, terus kita meninggal di dalam gua gitu, itu apakah energinya langsung kesedot sama si gua itu atau justru malah terkurung gitu, nggak nyampur? Secara mudahnya gini, kalau terjadi kematian di dalam gua manusia misalnya gitu, itu pembusukannya jauh lebih lambat karena dia lembab, ya. Terus makhluk-makhluk renik yang biasanya ada di dalam tanah itu kan karena tertutup batu-batu kars ini, dia nggak bisa keluar, jadi penguraiannya lama. Makanya orang-orang zaman purba dulu lebih memilih tinggal di dalam gua karena jauh lebih sehat, usia mereka lebih panjang. Terus pembusukan atau pelapukan itu jauh lebih lama dibanding ketika kita dikubur di dalam tanah basah kan. Terus
makhluk kronik banyak di dalamnya, belum yang di dalam tubuh kita gitu. Nah kalau bicara energinya, kalau memang orang yang itu hidup selama hidupnya menjaga energi baik dari dalam dirinya, artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan sebagai manusia, itu kemungkinan besar ya dia akan menyatu dengan energi si gua itu. Tapi kalau sebaliknya dia melakukan hal-hal yang disebut ahangkara atau angkara murka dalam sastra Jendra, ya besar kemungkinan dia akan terkurung, nggak bisa keluar karena kejepit kan sama energi besar itu. Energi dia terlalu kecil untuk keluar karena energi gua itu terlalu besar. Nah sekarang ini mungkin kalian ngerasakan ada sesuatu yang sedang bekerja di sekeliling kita. Itu bukan aneh-aneh, enggak, itu energi. Tinggal kalau kita datang dengan niat baik ke sini, terus energi kita bagus dari atas tadi sampai di sini, insya Allah kita nggak akan kenapa-napa. Beda soal kalau datang ke sini niatnya memang mau bikin onar, itu belum sampai kadang-kadang kamu udah kena duluan. Tapi kalau mau nyari sesuatu, ya kita sudah bahas ya, segala sesuatu itu hidup karena datang dari yang maha hidup. Artinya mereka ini juga tahu kita mau apa di sini. Dulu yang melihat kita sekarang ini juga tahu ya, pohon-pohon, ya cahaya, ya udara, ya air, ya karang, batu. Nah ini kan kerang ini yang saya bilang tadi dari dalam laut, ini bukti ini kerang yang sudah menjadi fosil, sudah membatu ya jutaan tahun. Berarti yang saya genggam adalah energi 17 juta tahun. Yang kami injak dan kami duduki adalah benda yang menyimpan energi 17 juta tahun yang lalu. Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya yang kemudian akan kita rasakan kalau kita melakukannya dengan baik. Gitu, datang bukan cuma hanya sekadar potret-potret, foto-foto unggah ke medsos, itu tidak akan berdampak besar. Tapi kalau datang dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang mau menggali sesuatu dari alam raya yang diciptakan Allah, itu hasilnya jadi berbeda tuh. Nah, kayak gitu ya, Prof. Iya. Nah, nyambung tadi pertanyaan sebelumnya, kan ada di dalam Al-Quran tuh gua Al-Kahfi ya, atau surat Al-Kahfi ya, orang-orang biasanya nyebutnya gua Al-Kahfi. Nah itu kan ada 7 pemuda ya kan, 7 pemuda yang kemudian tertidur di dalam gua selama hampir 3,5 abad, berarti 350 tahun. Tertidur loh, bukan mati. Jadi bukan tidur 3,5 hari, tapi tidur 3,5 abad. Dan bangun mereka masih hidup ya normal, cuma mungkin udah berewokan, udah berlumut apa nggak tahu, mungkin sendi-sendinya agak gitu ya, mungkin pas bangunnya ya wajar lah karena segitu lama tidurnya. Pertanyaannya kok bisa awet gitu loh dia. Jadi tadi yang aku jelasin kenapa menjadi begitu, karena ada rahasianya setelah diteliti. Jadi posisi tidur mereka itu wajahnya menghadap timur waktu tidur itu, dikena cahaya matahari. Nah kayak gini kira-kira nih, anggap itu timur ya. Jadi waktu tidur mereka gini, wajahnya terpapar cahaya matahari gitu. Terus banyak lagi penelitian-penelitian yang membuat mereka itu jadi terus badan mereka dibolak-balik sama Allah, jadi nggak rusak kulitnya. Kalau dia tidur awal gini, dibalik begini, ditengkurapin lah, diapain gitu, jadi tubuh dia nggak rusak kena matahari. selain kena matahari terus ya, kedua diantaranya. Dan banyak termasuk udara yang murni itu. Kalau ini kan kita ngerokok ya, bukan asap knalpot ya. Ini kan alam ke alam gitu. Asap knalpot kan ya walaupun alam tapi sudah jadi kimia, bahan bakar, jadi metana, jadi polutan, gitu. Timbal. Nah, di dalam gua Al-Kahfi itu sebenarnya dijelaskan juga bahwa kita sebenarnya juga pernah masuk dalam gua. Semua kita kan pernah masuk dalam gua. Cuma udah gede takut sama gua yang sejati yang dinamakan kehidupan itu. Kan nggak ada dari kita yang nggak pernah dirahim. Waktu dirahim apa kita khawatir? Enggak kan Lur, kan kita semua fine aja gitu, nanti tulus aja sama Allah ya. Nanti kemudian dilahirkan selamat normal, alhamdulillah. Mau lahir sesar boleh ya, terserah lah. Pokoknya intinya di dalam perut itu kita nggak pernah punya khawatir. Begitu sih seharusnya, walaupun kita nggak ingat loh ya kan, tapi itu bukti kita pernah di dalam gua. Nah makanya kenapa penting bagi anak-anak manusia masuk ke dalam gua, mengulang lagi tuh nampak tilas hidupnya sendiri. Kalau itu gua di dalam perut ibu yang kita nggak sadari, karena kita belum dikasih kesadaran sama Gusti Allah. Nah sekarang guanya di dalam perut bumi, dan kita masuknya dengan sadar, diam di dalam dengan sadar, menekung di dalam dengan sadar, keluar dengan kesadaran baru. Tuh, kalau tadi kan nggak ada apa-apa, kosong aja gitu, kosongan gitu. Artinya Allah yang ngisi, ibu kita, ayah kita, atau siapapun yang kemudian berkomunikasi dengan kita waktu kita di dalam perut ya.
asupan makanan, gizi. Kalau ini enggak, memang murni kita yang berkomunikasi langsung, tidak dengan perantara siapapun. Artinya kita nanti bisa ngobrol sama siapapun, apapun yang ada di sini dengan kesadaran sendiri, termasuk mengetahui untuk apa kemudian kita dilahirkan, kemana kita harus kembali pulang, bagaimana cara pulangnya, cukupkah dengan segala pahala dan dosa yang sudah kita kumpulkan, apakah dengan cara itu atau bagaimana. Nah sayangnya karena Sanjay yang ngasih izin, kita nggak bisa ngobrol itu loh sekarang. Ya udah sampai di situ aja, tapi ya sedikit banyak semoga Anda semua atau kalian tergugah ya melihat Daud yang sudah semenderita ini dengan tragedi, tapi masih mau mencari sesuatu yang bahkan dia nggak tahu apa. Kalau orang nyari sesuatu kan dia tahu nyari apa ya. Iya. Nah, ini ada orang, nah ini Daud ini, dia mau mencari sesuatu yang dia nggak tahu apa tapi nggak punya tujuan hidupnya. Ya jadi mau dimengerti lah kalau anak-anak padepokan tuh pada double memang karena itu. Ya karena mereka mau mencari sesuatu yang dia nggak tahu apa. Itulah uniknya anak padepokan. Jadi saya kira itu saja karena kami sudah keberahan dari tadi, memang niatnya mau mandi, mau manggung sebentar, berzikir, merenungi, tidak meratapi nasib ya seperti Daud tadi, merenungi hidup. Kenapa kok saya yang dipercaya Gusti Allah jadi manusia? Setragis-tragisnya hidupnya Daud ini, dipercaya Allah untuk hidup. Jadi dia mau mengajari Anda semua untuk hidup tragis. Nah, bisa belajar dari dia. Nah, itu saking tragisnya ketawanya udah getir tuh dan paham. Ketawanya sudah paham. Nah, itulah gunanya kita belajar. Jadi kita bisa menertawakan hidup kita sendiri, kita bisa menikmatinya, mengikhlaskan yang sudah terjadi, menjalani yang sudah menerima yang sudah diberi dan menjalani yang akan segera terjadi. Orang sabar itu bukan karena sedang menerima sesuatu. Sabar itu atas segala yang sudah terjadi dan segala yang belum terjadi. Itu orang sabar. Dan atas segala sesuatu yang akan segera terjadi. Tuh, belajar kayak gitu. Walaupun aku belum bisa, tapi paling tidak kan karena kamu sudah cukup tragis hidupnya dibanding kami, ya setidaknya kamu bisa memberi pengajaran lah kepada kawan-kawan di luar sana. Saya kira itu cukup sampai di situ. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah mau menonton sampai selesai. Semoga kami tidak sedang memberi pelajaran yang tidak berguna. Sama-sama belajar, sama-sama pinternya. Rahayu, Selalu lagi.